You stole from me. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul The Bank Job yang rilis tahun 2008 yang diperankan oleh Jason Statham. Filmnya diangkat dari kisah nyata ini bercerita di mana kondisi keuangan Jason yang terdesak yang mengharuskannya untuk melakukan aksi pencurian sebuah bank di Inggris. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai di mana berlatar di East London tahun 1971 berdasarkan kisah nyata. Seorang pemilik bengkel bernama Terry sedang didatangi oleh dua pria berbadan besar yang merupakan penagih hutang atau debt collector. Rupanya belakangan ini Terry mengalami kesulitan ekonomi. Sesaat kemudian teman lama Terry bernama Martin datang mengajaknya bertemu nanti malam untuk membicarakan sebuah tawaran. 3 minggu sebelumnya, seorang agen MI5 atau Badan Intelijen Inggris bernama Tim menghadap atasan untuk membicarakan Mikhail Abdul Malik atau yang biasa disebut Mikhail X. Sebagian pers menggambarkan Mikhail X sebagai pejuang rakyat miskin yang tertindas. Padahal sebenarnya ia adalah pemilik rumah kumuh, bandar narkoba, gigolo, dan juga pemeras yang harusnya sudah dipenjara bertahun-tahun lalu. Selama ini Mikhail X kebal hukum karena ia punya senjata andalan, yaitu foto-foto prostitusi para keluarga bangsawan. Semua penegak hukum tidak ada yang berani bergerak untuk menindak Mikhail X selama foto itu masih ada. Berdasarkan penyelidikan MI5, Mikhail X dicurigai menyimpan foto-foto itu di kotak deposit Bank Lloyd Merlin Burn. Tim pun diminta menangani hal ini tanpa melibatkan timnya dan instansi manapun. Di sisi lain, Martin yang baru tiba dari Maroko tertangkap basah membawa narkoba dalam kopernya. Martin pun langsung menelpon Tim dan pacarnya untuk meminta bantuan. Tim kemudian meminta Martin mencari orang yang tepat untuk menjalankan misi mencuri kotak deposit Mikhail X. Inilah alasan Martin menemui Terry. Terry meminta waktu untuk berpikir. Sebelum pergi, Terry sempat melihat Martin mengobrol dengan Tim. Terry akhirnya menerima tawaran tersebut dengan mengajak serta rekannya yang bernama Kevin dan juga Dave. Mereka lalu membicarakan hal ini di sebuah bar striptease milik Leigh Vogel, mitra bisnis Mikhail X yang rutin memberi suap pada polisi demi kelancaran bisnisnya. Penari-penari telanjang di bar Leigh Vogel adalah gadis-gadis milik Mikhail X. Pada keesokan harinya, sebagai langkah awal, Martin dan Terry CS mendatangi Bank Lloyd untuk mempelajari dana bank dan situasi sekitar. Rencananya, mereka akan menyewa ruko di samping Bank Lloyd dengan kedok membuka toko sambil membuat terowongan yang terhubung ke ruang bawah tanah bank. Karena Terry CS tidak ahli dalam urusan gali-menggali dan menjalankan usaha, mereka mengajak rekan yang kompeten bernama Bambas dan Guy Singer. From the basement of the shop, under the chicken end. What do I reckon? I need a front man on this, someone who can sign the lease on the shop and look. Sedangkan di sisi lain, penagih hutang kembali datang ke bengkel Terry untuk mengambil salah satu mobil di sana agar Terry segera membayar. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana Terry mengajak sang istri yang bernama Wendy untuk makan malam berduaan sekaligus memberitahu bahwa jam kerjanya akan berantakan selama 2 minggu ini demi keadaan keluarga yang lebih baik lagi. Terry meminta Wendy membawa 2 putri mereka tinggal di rumah bibinya untuk sementara waktu. Sedangkan di sisi lain, Mikhail X menemui Leigh Vogel untuk menawarkan bisnis ganja. Awalnya, Leigh Vogel menolak karena ia sudah tidak mau menambah suap pada polisi. Tapi Mikhail X berkata ia punya barang istimewa sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. I look after your little flock of birds. About it, with these goodies you could make a lot of dough, especially with the police in your pocket. So long as you remember they are not your own. Pada keesokan harinya, Terry CS pun mulai beraksi. Penggalian mulai dilakukan.
Namun pekerjaan ini mengganggu penghuni sekitar sehingga polisi datang untuk memeriksa. Untungnya polisi itu tidak turun ke ruang bawah tanah dan ia hanya memberi peringatan saja. Agar kejadian serupa tidak terulang, mereka menambah personil lagi, yaitu Eddie, adik Dave yang juga karyawan di bengkel Terry, untuk memantau dari atap gedung seberang. Singkat cerita, malam pun tiba. Eddie melaporkan bahwa ia melihat seorang pria sedang melihat-lihat di depan toko kemudian pergi. Mendengar hal ini, Martin langsung berpamitan untuk membeli rokok. Ia tahu pria yang dimaksud Eddie adalah Tim. Mereka berdua pun bertemu di bar dekat ruko, tapi belum sempat berbincang lebih jauh, Terry datang menyusul. Martin berbohong bahwa Tim hanya pria asing yang mencoba menggodanya. Terry pun mulai curiga pada Martin. Sementara itu, Tim menemui rekannya Gail yang saat ini mencoba masuk ke dalam circle Michael X dengan mendekati seorang penulis kulit hitam bernama Hakim Jamal. Gail dibekali dengan kartu kredit dan uang tunai untuk menjalankan misi. Kemudian mencari foto-foto prostitusi petinggi dan juga memusnahkan semuanya. Scene kemudian berpindah di mana penggalian berjalan dengan lancar hingga satu malam sinyal walkie-talkie antara Terry dan Eddie tertangkap radio dan mereka tidak menyadarinya. Terry kembali menggali dan tiba-tiba saja lantainya ambruk. Terry terjatuh ke sebuah terowongan dengan setumpuk tulang tengkorak manusia di bawah sana. Dari tulisan yang tertera diketahui tumpukan tengkorak itu adalah korban pandemi pada tahun 1665. Berkat kejadian ini, Terry CS tidak perlu menggali lagi. Mereka hanya perlu menemukan letak persis ruang brankas Bang Lloyd. Pembobolan mulai dilakukan. Eddie yang tidak terbiasa melakukan kejahatan mulai merasa cemas. Ia kembali melakukan panggilan walkie-talkie. Sialnya, operator radio rupanya masih memantau dan melaporkan hal ini ke polisi. Terry CS akhirnya berhasil membuat lubang di lantai brankas Bang Lloyd, tapi mereka memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Kevin, Dave, Bambas, dan juga Guy tertidur lelap sementara Tim dan Martin sedang wisata masa lalu. Pada pagi harinya, polisi berkeliling memeriksa semua bank di sekitar lokasi sinyal radio dan tanpa diketahui oleh Terry CS yang sibuk menjara brankas. Di tengah kegembiraan mereka, Terry mengamati Martin yang tampak fokus dengan salah satu brankas. Ia pun langsung menghampiri Martin dan ikut memeriksa isinya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata brankas itu berisi foto Putri Margaret, putri kerajaan Inggris yang sedang melakukan hubungan badan. Sesaat kemudian, Eddie melihat polisi datang ke Bang Lloyd dan ia pun langsung melapor dan meminta mereka menghentikan semua aktivitas yang sedang berlangsung. Kedatangan polisi juga dilihat oleh tim yang diam-diam memantau dari luar. Beruntung karena hari itu adalah hari libur, brankas tidak bisa dibuka. Polisi pun harus kembali besok pagi saat jam operasional bank untuk dapat masuk ke dalam ruang brankas. Polisi akhirnya pergi. Eddie yang tidak bisa mengontrol kecemasan tidak sengaja menjatuhkan walkie-talkie dan Terry CS pun panik karena Eddie tidak kunjung menjawab dan memutuskan untuk berhenti menjara. Mereka segera berkemas. Change of plan. Precautionary measure. Saat mobil Terry CS pergi, tim pun langsung mengutus anak buahnya untuk mencegat. Namun ternyata mereka kena tipu karena mobil itu kosong. Hal ini adalah bagian dari rencana Terry. Ia berjaga-jaga karena khawatir tim si pemberi misi yang belum pernah mereka temui menjebak mereka. Setelah tiba di lokasi persembunyian dan memberi jatah pada Bambas dan Guy, Terry CS mengkonfrontasi Martin tentang foto Putri Margaret. Terry curiga karena Martin tahu persis di laci mana foto itu disimpan. Martin akhirnya menceritakan bahwa sebulan yang lalu ia kedapatan membawa narkoba. Tim membantunya lolos dari hukum dengan syarat Martin harus mencari orang untuk melakukan misi perampokan ini yang targetnya adalah foto Putri Margaret, bukan foto-foto petinggi. Kini nyawa mereka semua terancam karena telah melihat foto terlarang Putri Kerajaan Inggris.
Dave pun segera pergi dan ia tidak ingin terlibat lebih jauh lagi. Splitting like Guy and Bambus. It's better if we stuck together. See me mum, and I'm going far away. Pada keesokan harinya, Martin mengatur janji temu dengan tim. Sementara keadaan di Bank Lloyd sangatlah kacau. Masalah menjadi semakin kompleks saat diketahui fakta bahwa Leigh Vogel menyimpan sebuah buku berisi catatan transaksi suap dengan kepolisian dan pemerintah di berangkas bank yang telah dirampok. Leigh Vogel langsung memberitahu kabar perampokan ini pada Michael X. Michael X sangatlah kesal, entah mengapa ia curiga pada Gail yang kebetulan sedang menginap di rumahnya. Singkat cerita, tim telah tiba di lokasi yang dijanjikan dan bertemu dengan Terry. Terry mengubah kesepakatan. Ia meminta paspor dan perlindungan hukum secara resmi untuk semua rekannya dengan menggunakan foto prostitusi petinggi sebagai ancaman. Atasan tim hanya bisa terdiam. We can put a stack of them. Di sisi lain, Leigh Vogel mulai teringat pada Dave yang ia lihat sedang berfoto di depan bank beberapa hari sebelum perampokan terjadi. Dave pun diculik dan disiksa. You stole from me. Setelah mendapat informasi dari Dave, polisi yang juga anak buah Leigh Vogel langsung mendatangi kediaman Martin. Namun mereka dihalangi oleh agen MI5 yang sudah terlebih dahulu tiba di sana. Mereka putar haluan ke bengkel Terry untuk menculik Eddie. Terry Leather. Terry said he won't be coming in this week. Sementara itu, rekaman walkie-talkie perampokan sudah tersebar ke seluruh negeri dan sampai juga ke telinga Wendy. Terry pun berusaha menenangkan meski hanya lewat telepon. Terry kemudian menelpon ke bengkel dan Ingrid langsung memberitahukan penculikan Eddie sambil terisak panik. Di sisi lain, Leigh Vogel mengungkap fakta pada Michael X bahwa ia sudah mengetahui apa yang selama ini menjadi senjata Michael X untuk kebal hukum. Sehingga pemerintah mengutus perampok untuk merebut foto-foto itu. Leigh Vogel kesal karena Michael X ia terancam ikut terseret dalam buntut kasus perampokan Bank Lloyd. Beberapa saat kemudian, Terry menelpon Leigh Vogel untuk bicara dengan Dave. Namun, Leigh Vogel menembak Dave yang sekarat di depan mata Eddie, padahal Terry benar-benar tidak tahu buku catatan yang dimaksud Leigh Vogel. Eddie pun sangat syok. Terry dan Kevin bergegas memeriksa kembali barang curian mereka untuk mencari buku Leigh Vogel. Kini mereka dikejar oleh dua pihak berlawanan, yaitu Leigh Vogel dan juga MI5. Jika mereka menyerahkan catatan serta foto-foto pada Leo, maka MI5 tidak akan menjamin keselamatan mereka. Jika mereka menyerahkan pada MI5, maka Eddie akan tewas. Sementara anggota yang lain yaitu Bambas dan Guy sudah dibunuh oleh anak buah Leigh Vogel. Terry pun kembali menelpon Leigh Vogel dan ia meminta Leigh Vogel menukar Eddie dengan catatannya pada besok jam 11 siang di stasiun kereta Paddington. Leigh Vogel pun menjadi terdiam. Terry kemudian menemui Wendy untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Ia juga memberikan satu tas berisi uang cash yang dapat dipakai Wendy untuk menyelamatkan anak-anak mereka ke luar negeri. Namun Wendy meluapkan kemarahannya karena dari berita yang tersebar, Martin yang merupakan mantan pacar Terry juga terlibat. Terry menampung semua kemarahan istrinya itu dan setelah melepas rindu dengan keluarga, Terry membawa foto-foto rekannya untuk pembuatan paspor pada tim dan meminta dokumen tersebut diantarkan oleh perwakilan bangsawan besok jam 11 siang di stasiun Paddington. Sedangkan di tempat yang berbeda, Michael X tidak bisa lagi menahan kecurigaannya pada Gail dan Gail pun dibunuh dengan sangat keji. What's this for? Steal from Michael X! Singkat cerita, pada keesokan harinya, Terry, Martin, dan Kevin sudah siap beraksi. Kevin turun lebih dulu. Ia pergi ke kantor polisi untuk menemui Roy Given, polisi yang jujur yang memimpin penyelidikan kasus perampokan Bank Lloyd. Di sana, Kevin memberi lembar halaman catatan suap milik Leigh Vogel dan memberi info bahwa si pemilik buku akan datang ke stasiun Paddington jam 11 nanti. Berpindah ke stasiun, Terry dan Martin sudah tiba di sana. Begitu juga dengan tim. Martin bertugas menemui tim, sementara Terry menunggu Leigh Vogel dan paspor di dekat penjual koran.
Sesaat kemudian, Leigh Vogel serta anak buahnya datang membawa Eddie bersama dengan bangsawan Lord Mountbatten yang datang membawakan dokumen dan juga paspor. Sayangnya, sebelum Eddie berhasil diserahkan, anak buah Leigh Vogel melihat agen MI5 sehingga mereka langsung kabur. Terry mengejar mereka setelah selesai menukar foto bugil Putri Margaret dengan paspor dan juga dokumen. Terry juga langsung mengajar Leigh Vogel dan tentu saja anak buahnya tidak tinggal diam. Tapi kemarahan Terry atas kematian Dave membuatnya benar-benar murka. Ia berhasil mengajar semua anak buah Leigh Vogel. Sesaat kemudian, Roy Given beserta tim kepolisian datang. Namun berkat jaminan perlindungan bebas hukum, Terry CS pun tidak ditahan. Roy hanya meminta buku catatan korupsi milik Leigh Vogel dan singkat cerita MI5 segera menyergap Michael X yang sudah tidak lagi memiliki senjata ancaman. Dalam penangkapan ini, tim menemukan jasad Gail dan ia memerintahkan anak buahnya untuk membakar habis rumah Michael X. Scene kemudian berpindah pada hari pemakaman Dave di mana Terry CS sedang berkumpul. Martin memberitahu pada Wendy bahwa ia sempat mengajak Terry kabur bersamanya tapi Terry menolak. Setelah perampokan, Scotland Yard membongkar habis polisi korup dan beberapa pejabat senior mengundurkan diri setelah skandal prostitusi terbongkar. Michael X dieksekusi hukum gantung tahun 1975 atas pembunuhan Gail dan berkasnya di Arsip Nasional Inggris dirahasiakan hingga 1 Januari 2054. Leigh Vogel, si Raja Mesum, dipenjara 8 tahun atas kejahatan di luar perampokan. Hakim Jamal yang pernah dekat dengan Gail dibunuh di Boston tahun 1973. Sementara pembunuhan Guy dan Bambas tidak pernah terbongkar. Hasil perampokan diperkirakan lebih dari 4 juta pound, melebihi perampokan kereta besar. Lebih dari 100 pemilik kotak menolak untuk melaporkan kehilangan mereka. Banyak nama pada film diganti untuk melindungi yang bersalah. Dan film The Bank Job pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Dadah.